kewanitaan itu tidak diperbolehkan. Misalnya Anda suatu produk atau Anda meracik sendiri untuk keluhan keputihan misalnya ya. Terus cara pemanfaatannya dengan dimasukkan ke dalam organ intim. Nah, itu tidak boleh. Kalau dibasuh ya di luar begitu ya atau berupa sabun misalnya itu boleh ya. Tapi kalau sampai dimasukkan ke dalam vagina ya karena rentan tercemar paparan bakteri dan lain sebagainya ya sangat rentan dengan kesehatan organ reproduksi begitu ya. Jadi tidak diperbolehkan ya. Sangat vital sekali ya berkaitan dengan reproduksi soalnya. Terus kemudian yang kedua tetes mata. Ya, jadi treatment berupa tetes mata dilarang ya sebagai seorang penyehat tradisional. Misalnya sekalipun ada secara turun-temurun ya mengatasi infeksi mata misalnya dengan rebusan air daun sirih dengan cara diteteskan misalnya. Nah, itu dilarang ya berdasarkan peraturan yang ada. Karena ya mata ini merupakan organ yang cukup penting, cukup vital begitu ya dan sangat rentan terjadinya infeksi. Jadi kalau misalnya untuk kesehatan mata dengan cara diminum misalnya boleh, tapi dalam bentuk tetes mata tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu parenteral ya, disuntikkan ya kayak semacam vaksin misalnya atau dimasukkan ke dalam pembuluh darah semacam seperti infus. Nah, itu tidak boleh. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh tidak melalui organ pencernaan. Dan yang terakhir suppositoria, dimasukkan ke dalam dubur. Kecuali digunakan untuk wasir, untuk keluhan wasir boleh. Tapi misalnya untuk pencahar, ya sifatnya laksatif begitu ya, dimasukkan ke dalam dubur, ya itu tidak diperbolehkan seperti itu. Selain ini semuanya boleh. Misalnya Anda punya produk aromaterapik dihirup boleh di sini karena tidak ada keterangan tentang apa yang dihirup atau mungkin yang sifatnya nasal begitu ya, semacam kemarin ada rame membersihkan hidung dengan larutan salin ya atau bisa membuat sendiri dengan air garam semacam seperti itu diperbolehkan karena tidak termasuk ke dalam 4 kriteria ini atau dioleskan ya yang sifatnya obat luar topikal itu boleh karena tidak tercantum atau tidak termasuk ke dalam 4 jenis hal ini. Oke, nah tentang tanaman obat ya, kemarin kita share ada materi ensiklopedi tanaman obat Indonesia. Nah, ini silakan Anda download ya. Terus kemudian ya ini bisa dibuka di laptop atau komputer ya. Karena kalau di handphone terlalu kecil ya, silahkan di-download. Terus kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, Anda buka dengan menggunakan PowerPoint ya, aplikasi PowerPoint. Nah, tanaman obat Indonesia 1 ini. Oke, jadi di sini ya ada huruf A sampai dengan Z. Bisa Anda klik. Ya, kita klik di huruf A ini ada beberapa tanaman herbal misalnya ada adas ya atau nama latinnya Funiculum vulgare, ada alang-alang, Impereta cylindrica, alpukat